Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Udil Fadilah. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya PIAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menceritakan bagaimana karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi kan nama beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu adalah seorang ulama besar dan seorang sufi yang merupakan waliullah dengan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Nah, semua sudah pasti banyak yang mengetahui tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau adalah wali rajanya para wali. Dan di sini saya akan bercerita mengenai karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu bisa mengetahui kesucian para santrinya. Di sini ya bagai kisahnya sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Nah, anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir. Selepas sholat zuhur, sebelum waktu zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Dia bangun saat adzan zuhur berkumandang. Karenanya dia tidak sempat mandi besar, karena seandainya dia mandi terlebih dahulu ya, maka dia tidak mendapatkan giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir. Nah, sehingga dia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Setelah sholat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun, baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Saat itu juga santri langsung keluar masjid untuk mandi. Jadi, meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Makanya Syekh Abdul Qadir itu langsung tidak menunggu anak ini seperti ini tidak. Beliau sudah mengetahui terlebih dahulu tanpa diberitahu. Itulah salah satu karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua yaitu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan orang mati dari kuburan yang berusia 500 tahun. Wah, banyak ini usianya, bukan cuma 1 atau 2 tahun, 500 tahun, ratusan tahun ini. Nah, Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Lalu dicari kuburannya dan ditemukan kuburan yang sudah tua berusia 500 tahun lebih. Syekh Abdul Qadir cukup mengucap, Kum bi'idnillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya mayat tersebut terbelah. Lalu dia bernyanyi karena sedari hidup senang dengan menyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang, kagum, dan berubah keyakinannya langsung masuk Islam. Gitu. Untuk yang ketiga, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu menghidupkan kembali tulang belulang ayam. Nah, dilansir dari Jatman dalam buku menyimak biografi pendiri Thariqah ya Al-Mu'tabaroh,
Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mengantarkan anaknya untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar anak tersebut belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang kholwat atau ruang sepi. Beberapa kemudian, ibu tersebut selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya sangatlah kurus, menjadi kurus anak itu. Makannya hanya roti kering dan gandum. Ibu tersebut kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu tersebut berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak-enak, sedangkan anak saya badannya kurus karena makannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk itu, apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Mendengar perkataan itu, Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, "Kumi bi'idznillah ta'ala, waladhi yuhyi idama wahiyya romim," yang artinya berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan tulang berulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang berulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir lalu berkata pula kepada ibu dari muridnya tersebut, "Kalau anakmu bisa berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal halal." Ibu tersebut merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir dan memohon maaf atas prasangka buruknya. Dengan keyakinan yang bulat, ibu tersebut menyerahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir untuk dididik. Yang keempat, yaitu mampu terbang di udara dan memandang Loh Mahfud. Ini adalah salah satu karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tertulis dalam riwayat bahwa Syekh Abdul Hafaz menyatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa melayang di udara dan berkata, "Matahari tidak pernah terbit tanpa mengucapkan salam kepadaku. Demi kemuliaan dan murka Allah, aku melihat semua manusia yang baik maupun yang jahat. Mataku tertuju pada Loh Mahfud. Berkali-kali aku menyelam ke samudra ilmu dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan akulah kebaikan murni Allah kepada manusia dan utusan khusus kakekku Rasulullah SAW, dan akulah khalifah beliau di bumi." Untuk selanjutnya yang kelima, yaitu mendidik jin dan makhluk gaib. Kedalaman ilmu agama yang beliau miliki tidak sedikit kejadian gaib yang selalu dialami oleh Syekh Abdul Qadir. Dahulu pernah beliau bermukim di wilayah padang pasir tandus selama 25 tahun. Sering sekali Syekh Abdul Qadir diikuti oleh makhluk gaib sebangsa jin di wilayah itu. Bagi orang biasa tentu mungkin akan merasa takut bila setan-setan akan datang mengganggu. Namun berkat keagungan Allah, Syekh Abdul Qadir mampu mengajari ilmu agama kepada jin dan makhluk gaib lainnya. Jin itu dididik beliau agar bisa beriman dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keenam, berjalan seperti kilat. Dahulu Syekh Abdul Qadir pernah bercerita tentang kondisi aneh yang beliau alami. Dahulu kala pernah beliau melakukan sebuah perjalanan panjang di padang pasir daerah Baghdad. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi pada diri beliau. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, beliau lari dengan kencangnya hanya dalam waktu 1 jam perjalanan saja. Rasa aneh lantas terasa ketika beliau tiba-tiba telah sampai di daerah Syatsar. Secara akal hal ini tidaklah mungkin terjadi dikarenakan jarak kota Baghdad dan Syatsar umumnya hanya bisa ditempuh selama 12 hari perjalanan. Namun karena keajaiban Allah, Syekh Abdul Qadir bisa menempuhnya hanya dalam waktu 1 jam saja. Subhanallah. Yang selanjutnya yang ketujuh, menghidupkan seekor burung. Pada suatu hari
Ketika Syekh Abdul Qadir mengajar murid-muridnya di dalam masjid, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis tersebut sambil mengeluarkan suara yang mengganggu majelis tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga burung tersebut jatuh dalam keadaan kepalanya telah putus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung tersebut, Syekh Abdul Qadir pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung tersebut lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan serta-merta burung tersebut telah hidup kembali terus terbang dari tangan Syekh Abdul Qadir. Maka takjublah para orang-orang yang ada di majelis tersebut karena melihat kebesaran Allah SWT yang telah ditunjukkannya melalui tangan Syekh Abdul Qadir. Yang ketujuh, berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan. Setelah Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumahnya. Nah, kebanyakan kan begitu ya. Kalau santri-santri itu sudah boyong atau masih berada di rumah, pasti merasa inginlah seorang gurunya bisa berkunjung ke rumahnya, apalagi mau beliau itu berkenan untuk bareng-bareng berbuka puasa dengan kita, pasti sangat senang sekali. Nah, inilah yang dilakukan semua murid-murid beliau. Semua muridnya tuh pada mengundangnya di rumah masing-masing untuk berbuka puasa. Mereka berkeinginan agar Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumahnya. Nah, seperti ini. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh Abdul Qadir untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, bertepatan Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula di rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang dikatakan Syekh Abdul Qadir itu berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Jadi ya wallahu a'lam ya, hanya wali-wali Allah yang bisa seperti itu. Allah telah menunjukkan kebesarannya. Yang kedelapan, mengembalikan wanita yang diculik masa jin. Pada suatu hari di tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad bernama Abu Sa'id Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Baghdadi telah datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Berkata bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak perempuan tersebut telah diculik atau diterbangkan oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh. Di situ kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kar. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garis, ucapkanlah bismillah dan di atas niat Syekh Abdul Qadir. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut apabila waktu hampir terbit fajar. Akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya, Dia akan bertanya apa? Dia akan bertanya hajatmu, katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang mencoba menakut lelaki itu.
Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergiliran. Dan akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu rombongannya yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir untuk bertemu denganmu." Beliau mendengar nama Syekh Abdul Qadir diucapkan oleh lelaki itu. Raja Jin itu turun dari kudanya dan terus mencium bumi. Kemudian Raja Jin itu duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin itu menanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak perempuannya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak perempuan yang telah diculiknya. Raja Jin itu bertanya, "Kenapa engkau menyulik anak manusia ini? Tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Qutb?" Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan dia jatuh cinta pada anak manusia itu. Raja Jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perempuan itu kepada bapaknya. Dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir. Raja Jin itu berkata pula, "Sudah tentu karena Syekh Abdul Qadir melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga di atas seluruh bangsa jin." Yang 9, mengalahkan perampok dari jauh. Pada ketiga bulan Syafar diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir pada waktu itu sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah. Setelah selesai menunaikan sholat 2 rakaat, beliau menjerit dengan tiba-tiba dan melemparkan salah satu dari terompah-terompah itu dengan sekuat tenaga sampai tak tampak lagi oleh mata. Setelah itu beliau menjerit sekali lagi, lalu melemparkan terompah yang satu lagi. Orang-orang yang berada di situ melihat dengan takjubnya, tetapi tidak ada seorang pun yang telah berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian, sebuah kafilah telah datang kepada Syekh Abdul Qadir. Mereka, yaitu anggota para kafilah, telah membawa hadiah-hadiah untuknya termasuk baju, emas, dan perak. Dan yang anehnya termasuk juga sepasang terompah. Dan setelah diamati, terompah-terompah itu adalah terompah yang pernah dipakai Syekh Abdul Qadir pada masa dahulu. Dan ada orang yang bertanya kepada kafilah itu, "Dari manakah datangnya sepasang terompah itu?" Kafilah tersebut terus bercerita, "Pada ketiga bulan Syafar yang lalu, ketika kami sedang dalam perjalanan, kami telah diserang oleh satu kumpulan perampok. Mereka telah merampas semua barang-barang kami dan telah membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke satu lembah untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Kami lalu menyeru Syekh Abdul Qadir agar menolong kami. Kami juga telah bernadar apabila kami sudah selamat, kami akan memberinya beberapa hadiah." Tiba-tiba terdengar satu jeritan yang amat kuat sehingga menggelegarkan lembah itu dan kami lihat di udara ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat cepat sekali. Beberapa waktu kemudian terdengar satu lagi bunyi yang sama dan kami lihat satu lagi benda tadi yang sedang melayang ke arah yang sama. Setelah itu kami telah melihat perampok itu berlari tunggang-langgang dari tempat mereka sedang membagikan harta rampasan itu. Dan akhirnya kami meminta kembali harta kami. Karena mereka telah mendapat kecelakaan, kami pun pergi ke tempat itu. Kami lihat kedua orang pemimpin perampok itu telah mati. Di sisi mereka pula ada sepasang terompah. Inilah terompah-terompah itu. Nah, begitulah karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin masih banyak lagi ya, tapi ini saya menceritakan sebagian saja dari karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang lebihnya apabila ada salah kata,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.